Acara 3 kegiatan yang akan kita lakukan insya Allah secara rutin. Ini adalah hari ini kita melakukan jamming session gitu ya. Jamming itu seperti musisi itu kalau sedang latihan mencoba alat musiknya, saling bertukar notasi, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang lebih enak, mana yang kurang berkenan, itu jamming ya, jam. Nah, bukan jam untuk melapis roti itu ya, itu juga jam atau traffic jam itu macet. Kalau jamming session di sini artinya kita saling tukar atau berbagi pengetahuan, apakah itu tentang metode, apakah itu pendapat, atau opini, atau ide baru tentang penelitian. Silahkan monggo Bapak Ibu, ini nanti khususnya dialokasikan untuk ibu bapak yang masih di jenjang ahli muda dan ahli pertama ya, ahli muda dan ahli pertama. Nah, untuk ahli utama dan ahli media nanti ada sesi tersendiri yaitu paper digest. Intisari dari KTI, ibu bapak sekalian, monggo sekalian dibagikan pada kami ya. Jadi menceritakan atau memaparkan visi dari karya tulis ilmiah itu Bapak, sehingga kita bisa meresapi, saling memahami isi karya tulis ilmiah Ibu Bapak yang sudah ahli utama dan ahli media. Kemudian di English Club, ini klub bahasa Inggris, silahkan berbagi apa saja, mau jokes, mau lelucon ya, mau serius, atau bahkan mungkin nyerempet politik atau hal-hal yang remeh. Setiap harinya kita berbagi dalam bahasa Inggris sehingga akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Nanti kita membaca atau mendengar sesuatu paparan dalam bahasa Inggris sudah terbiasa, jadi tidak kaget lagi. Untuk waktu nanti kami serahkan Ibu Bapak kira-kira ingin memilih hari yang mana, kemudian ini bergiliran ya Ibu Bapak. Nanti kami buatkan nota dinasnya jika ada yang berkenan untuk berbagi di suatu hari tertentu. Mohon partisipasinya secara aktif. Ini nanti acara dari kita dan untuk kita. Dan saya harap juga kita bisa sekali-sekali nanti mengundang Ibu Bapak dari pusat riset atau organisasi riset yang lain. Demikian sekilas dari saya, Mas Wawan. Langsung. Ya, terima kasih Bu Evi atas pengantarnya. Jadi saya juga tidak mau berpanjang lebar. Sudah 9.13, jadi saya dengan Mas Sutomo juga sudah kenal akrab ya, kawan saya sejak dulu. Jadi kalau jadi MC dadaan ya saya sudah tahu lah profilnya gitu. Jadi saya tidak harus minta latar belakang pendidikannya, fokus riset yang dikerjakan. Jadi ya saya share saja apa yang saya tahu. Kan beliau menyelesaikan studi di Kehutanan UGM untuk sarjananya, S2 dan S3 di Australia, jadi di bidang suksesi di volcano untuk S2-nya, dan di S3 terkait savana. Tahu saya salah satunya di Bali Barat dan juga di Baluran, atau juga ada di Pulau Timur, mungkin saya lupa. Nah, kali ini beliau akan berbagi informasi atau pengalamannya. Memang ini sesuatu yang baru ya, karena saya tahu terkait artificial intelligence ya, machine learning in ecology. Jadi ini merupakan hal baru juga bagi beliau. Nanti juga kita bisa dengarkan apa kaitannya machine learning di ekologi yang terkait savana atau juga di suksesi setelah letusan gunung berapi. Nah, nanti mungkin barangkali bisa sharing pengalamannya dengan kita semua. Mungkin untuk waktu paling lama setengah jam ya Mas Sutomo. Jadi nanti kita perbanyak saja di sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ini adalah sesi pertama. Barangkali ada
merupakan momen ya untuk kita saling mengenal, kita saling berbagi. Tadi juga Bu Evi sudah menyampaikan nanti akan bergiliran gitu kan. Jadi ini kan kesempatan kita untuk berbagi apa yang sudah kita kerjakan. Demikian dari saya, langsung saja ke Mas Utomo, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Om. Terima kasih Bu Kapus dan Mas Wawan sebagai moderator. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Sutomo. Sebelumnya saya di Kebun Raya di Bali. Kemarin saya dikasih request untuk mengisi acara jamming session ini. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Iya, saya tertarik juga nih karena sebagai mantan anak band, kalau jamming itu kan ya sama seperti tadi Bu Kapus bilang ya, kita men-tune in masing-masing alat musik kita biar bisa selaras gitu loh. Dan dalam musik jazz, jamming session itu hal yang biasa dan mungkin di awal agak sedikit stokastik, tapi kemudian akan bersinergi dan akan selaras dan enak didengar gitu loh. Mungkin seperti itu maksudnya Bu Evi dengan acara ini ya Bu. Oke, kita lanjut. Oke, saya sebenarnya bukan expert ya di bidang big data, apalagi machine learning ini. Cuman kita akan coba sama-sama pagi ini untuk sedikit mempelajari tentang potensi big data dan machine learning itu dalam ekologi, terutama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Mungkin ini akan sedikit more than 30 menit nih Mas Wawan, karena misalnya ada 56 slide, satu slide 1 menit, kira-kira 56 menit. Dipercepat saja Mas, jadi supaya tidak aja, ya? ada ruang untuk kita untuk tanya jawab. Makasih. Iya. Ya ini juga Wita kan ini ya udah jam 10-an sekarang, jadi kita juga ngejar sholat Jumat juga. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, Bapak Ibu pernah nggak dapat notification kayak gini, tiba-tiba ada request untuk mereview suatu tempat yang pernah atau baru saja kita kunjungi ya. Kemudian kalau kita buka YouTube, kadang-kadang YouTube langsung menyarankan video yang kita sukai gitu. Atau nih yang agak ini juga kita baru punya ide mau belanja apa, kita buka aplikasi belanja online, tiba-tiba loh ini barang yang mau kita beli, langsung disarankan otomatis kayak gitu. Ya, ini memang agak ajaib juga, tapi sebenarnya itu adalah semua menggunakan data ya, data mining, data extraction dan sebagainya itu. Jadi data konsumen itu sangat penting untuk produsen mempelajari perilaku konsumen agar dapat membuat strategi pemasaran yang tepat gitu loh. Nah, dengan adanya IoT atau Internet of Things, nanti kita akan definisikan juga apa itu IoT. Data kemudian menjadi semakin besar volumenya, beragam variasi. Bisa di full screen kan nggak itu slide-nya? Biar ini sudah full screen loh Mas. Oh, nggak yang itu sampingnya 83% itu. Nah itu. Nah. Gimana sekarang? Belum sih di saya. Belum. Oke. Coba. Ya. Yang sampingnya 100% itu kan kalau diklik kan bisa langsung tampil full screen. Iya, saya sudah 100% ya. Oh, nah ini kayak loading sih. Ya udah lanjut aja Mas. Okay. Sudah ya, sudah kelihatan. Belum sih, belum. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja Mas. Belum. Waduh. Mungkin loading ya. Di tempat yang teman-teman lain gimana? Sudah kelihatan belum? Oke, kita lanjut aja ya. Ya, lanjut aja Mas. Ya, jadi smartphone kita tuh sebenarnya penuh dengan AI, penuh dengan big data dan sumber big data sebenarnya, dan juga penuh dengan machine learning gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi ada banyak contoh penerapan AI atau ML dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Google Assistant ya, Google Assistant atau Siri,
Kemudian juga ada teknologi face detection image gitu ya. Kemudian dalam hal agriculture, nanti kita akan sedikit ulas tentang precision agriculture, itu machine learning juga diterapkan. Juga kalau teman-teman sering pakai aplikasi peta gitu ya, kayak Waze, itu juga merupakan bentuk daripada penerapan AI machine learning dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dia dapat memperkirakan waktu kedatangan, memperkirakan titik kemacetan, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke Big Data. Jadi, apa itu sebenarnya Big Data? Jadi, Big Data, jadi sini ada beberapa definisi yang mungkin akan kita dengar throughout this presentation gitu ya. Jadi, ada AI atau apa itu Artificial Intelligence, sebuah sistem komputer yang bisa meniru cara berpikir manusia. Kemudian ada IoT, Internet of Things, ya. Jadi semua perangkat yang bisa berkomunikasi satu sama lainnya menggunakan jaringan internet, baik itu tidak hanya komputer, smartphone, TV, ada smart TV, dan sekarang juga ada kulkas seperti itu ya. Kemudian itu apa itu big data? Jadi big data adalah data yang sangat besar, bahkan sangat-sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak yang konvensional. Dan dia memiliki karakteristik 3V. Nah, apa itu 3V? 3V di Big Data. Jadi sekarang ada 4V, ada 5V, malah ada 6V ya. Tapi ciri utamanya 3V ini ya. Jadi volume, variety, dan velocity atau kecepatan ya. Volume itu tentunya ini ya, ukuran data. Jadi dibayangkan kalau misalnya setiap manusia di bumi ini punya data dari mulai dia lahir sampai dia besar, bahkan sampai dia meninggal, dan data itu disimpan dalam sebuah kotak, bentuk kotak, maka akan banyak sekali kotak-kotak itu. Dan di 2012 kita menghasilkan 2,3 triliun gigabyte per hari. Dan di tahun 2020 kita menghasilkan 43 triliun gigabyte per harinya. Dan itu kalau disimpan dalam... Mohon maaf, ini slide-nya nggak bergerak kayaknya. Saya tadi awalnya mikir di saya saja, tapi ada beberapa peserta juga tampaknya nggak berpindah. Nah, ini udah berpindah ya. Gimana ya, Mas? Ya udah gini aja, nggak apa-apa, Mas. Sudah. Sudah. Tadi stuck di slide. Kalau saya Oke, gini aja. Kalau saya full screen coba ya, saya slideshow lagi ya. Oke. Kalau begini, kelihatan nggak? Belum. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Nggak usah di slideshow, nggak apa-apa gitu. Nggak usah. Ya udah. Ya sudah. Ya. Oke, sekarang di slide nomor 9. Nomor 9 ya. Nomor 9. Oke. Big data ya. Ya, big data. Jadi bisa dibayangkan tadi volume ya. Kemudian ada variety atau varietas data, itu tipe dan bentuk data. Jadi ada data teks atau gambar dan sebagainya. Kemudian juga ada velocity atau kecepatan. Jadi data yang kita punya, baik volumenya besar, varietasnya banyak, itu perlu kita analisis dengan cepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi kita memerlukan velocity, waktu yang cepat untuk bisa menganalisis data yang sangat besar itu. Dan disinilah kita membutuhkan yang namanya HPC atau High Performance Computing. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam ekologi sendiri sudah ada movement untuk merelatekan ekologi itu di bioscience di tahun 2018. Jadi autornya menyarankan beberapa solusi terkait penerapan big data dalam dunia ekologi sains ya. Jadi menurut mereka ecological big data system itu bisa berupa, tadi di sini saya sebutkan ada in situ dan remote sensor, community data resources, biodiversity databases, even bahkan citizen science ya, dan juga berbagai permanent station yang kita punya di seluruh dunia. Mungkin termasuk juga permanent sample plot di situ ya. Nah, teknologi solutions-nya dia menyarankan untuk kita mencoba mengembangkan open code dan data sharing platform yang fleksibel, serta model-model yang beragam dan dapat disimpan di cloud storage dan memiliki high velocity computing analysis seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kita perlu mentraining
early current scientist ya, termasuk mungkin undergrad students ya, dalam hal ini mahasiswa di strata 1 seperti itu. Oke, menarik papernya. Moving to ini ada paper tentang pengalaman menerapkan atau mengajarkan computational literacy ke anak-anak undergraduate ya di dalam mata kuliah ekologi. Nah, ini juga agak challenging karena pengalaman saya juga mengajar atau membimbing S1 ya. Kadang-kadang ya misalnya program MBKM kita sudah mengajarkan computer literacy dalam ekologi, tidak hanya menghitung secara manual konvensional formula, kita juga bisa menggunakan berbagai software ya. Tapi kemudian ketika balik mengerjakan skripsi, karena kita hanya pembimbing kedua atau ketiga mungkin, tapi kemudian saran itu tidak dimasukkan dalam skripsi, balik lagi ke conventional and old method gitu ya. Ini kadang-kadang juga agak challenging karena kita sebagai praktisi yang sudah banyak experience dan new knowledge lah, tapi kita kurang bisa mentransfer itu ke early career atau undergraduate student seperti itu, karena kita bukan bagian dari sistem dari itu seperti itu. Oke, nah ini tapi di Australia mereka sudah mulai mengajarkan undergraduate studentnya kurikulum tentang ini ya, computer literacy dalam ekologi. Seperti itu sepertinya di Griffith Uni, James Cook Uni dan lain-lainnya itu. Oke, nah saya kira dalam hal big data program Landsat itu adalah salah satu contoh daripada program big data yang sering kita gunakan dalam ekologi ya. Karena ini sudah merupakan program sudah sangat lama, tahun 72 diluncurkan pertama dan terakhir 2013 diluncurkan tanggal 11 Februari 2013. Nah, bisa dibayangkan satelit ini mengitari bumi dan mengambil data. Jadi dia punya resolusi spasial dan temporal untuk seluruh permukaan bumi ya, dan itu disimpan setiap harinya dari tahun 72 sampai 2013, dan itu merupakan suatu arsip yang sangat-sangat besar. Nah, ini sangat potensial kita gunakan, big data ini kita gunakan dalam ekologi untuk memecahkan berbagai permasalahan lingkungan seperti itu. Nah, ini saya sertakan sedikit contoh paper yang sudah menerapkan Landsat Big Data itu untuk berbagai permasalahan lingkungan seperti di Korea ya, case study-nya di Sungai Han River, mungkin Mas Wawan tidak pernah ke Korea ya. Nah, oke. Jadi di sini digunakan sekitar 776 image atau Landsat scenes yang digunakan untuk menganalisis Sungai Han itu di South Korea untuk dalam segi water quality-nya. Seperti itu. Kemudian juga ada sedikit paper dari saya penggunaan Landsat ini sebaran jenis asing invasif Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran. Kemudian ini juga ada penggunaan Landsat imagery untuk monitoring hutan terhadap gangguan ya di Amerika. Kemudian juga ada remote sensing di urban landscape ya. Jadi menggunakan Landsat image untuk mapping urban land use, juga menggunakan open social data. Jadi memadukan Landsat image dengan open social data untuk memapping land use di daerah perkotaan. Itu. Oke, tentunya nanti juga akan ada smart city konsep ya, yang menggunakan machine learning, AI dan big data itu. Cuman nanti mungkin lebih tepatnya akan dielaborasikan oleh Mas Didit Okta pribadi yang mungkin akan mengisi di next session-nya nanti seperti itu. Nah, kita move on to machine learning. Ya, jadi apa itu machine learning? Machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence ya. Ya, di mana mesin akan dilatih dengan data-data latih yang kita sediakan ya, hingga mesin tersebut atau sistem tersebut dapat mengambil kesimpulan yang tepat layaknya cara berpikir manusia.
Jadi tujuan utamanya adalah ingin mencari insight sebenarnya dari pola yang stokastik itu, insight-nya apa. Dengan cepat, otomatis tanpa bantuan manusia. Jadi ada 3 jenis machine learning, supervised dengan supervisi, kemudian unsupervised dan reinforcement learning. Kemudian juga sekarang juga mulai ada namanya deep learning. Apa itu deep learning? Jadi deep learning merupakan sub bidang dari machine learning yang algoritmanya itu mimicking atau menyerupai struktur otak manusia yang disebut artificial neural networks, ya, seperti itu. Ini lebih kompleks lagi dan itu sudah banyak digunakan dalam maju. Mungkin Mas Dit bisa elaborasikan itu. Oke, nah ini skema sederhananya ya tentang machine learning itu seperti apa. Jadi kita melatih sistem atau komputer untuk bisa mengenali suatu objek, misalnya kita kasih mereka data bahwa ini A, B, C, D, ini apel, ini semangka, ini pisang gitu. Kemudian kita kasih mereka data tes ya. Kemudian mereka akan coba menganalisis, kemudian memprediksi, muncul hasilnya seperti itu. Secara simpelnya seperti itu. Nah, ini pengalaman juga sebagai supervisor di Telkom University. Mahasiswa coba membuat database untuk identifikasi jenis begonia. Begonia ini jenis yang tanaman hias yang cukup populer ya, yang cukup terkenal juga. Nah, di sini kita mencoba memanfaatkan machine learning, bagaimana sistem bisa menggrupkan, mengklasifikasikan, mengidentify begonia di kebun raya Bali sebenarnya. Dan ini masih on progress karena untuk mendapatkan suatu sistem atau database itu diperlukan input jenis yang sangat banyak, input foto yang sangat banyak, ratusan malahan. Ini masih on progress, tapi intinya dengan menggunakan 3 jenis begonia dulu kita coba dan sudah cukup berhasil ya. Jadi ini skema diagram alir kerjanya, dan ini ada hasil dari velocity. Tadi kita ada satu aspek velocity ya, kecepatan. Jadi bagaimana cepatnya sistem ini bisa mengidentifikasi atau ini begonia apa. Jadi di situ ada pengaruh jumlah data latih dan data uji terhadap akurasi waktu komputasi. Jadi dengan adanya data latih sebanyak 200 itu saya nggak kelihatan juga. 240 dibanding 120 itu menghasilkan dengan waktu komputasi yang paling kecil. Jadi waktu komputasi yang paling cepat, akurasinya paling maksimal seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke remote sensing. Nah, menurut saya remote sensing itu adalah pertemuan ya between big data dan machine learning, karena tadi kita menggunakan satellite image yang merupakan big data, dan tools untuk analisisnya sendiri sekarang sudah banyak menggunakan machine learning method gitu dalam analisisnya. Jadi apa keuntungan PJ atau penginderaan jauh adalah kita dapat menghemat biaya, menghemat cost, menghemat resources, SDM, timing, dan segala macam itu. Karena kita bisa mengerjakan suatu objek tanpa kita harus datang ke lokasi objek tersebut. Ya. Kita bisa mengerjakan semua itu di atas meja dengan menggunakan berbagai database dan online resources gitu. Dan ini Landsat Image tadi saya sudah sebutkan juga merupakan sumber data, bahkan sumber data yang sangat-sangat besar, karena ada resources spasial temporal dari tahun ke tahun untuk banyak lokasi, baik itu Landsat TM, ECM maupun Landsat 8 atau OLI. Itu. Nah, selain menggunakan data dari satelit atau satellite image, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya sekarang drone ya. Jadi data foto yang diambil dengan menggunakan drone itu juga bisa digunakan dalam menganalisis suatu objek menggunakan teknik penginderaan jauh. Jadi drone itu biasanya dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi atau kamera yang spesifik yang digunakan untuk tujuan tertentu ya. Dan bahkan kita sekarang sudah bisa
membuat flight plan, jadi semacam rencana terbang. Nanti ini ke lokasi A, B, C, dan D, balik lagi ke sini selama berapa menit gitu. Jadi kemudian sudah automatically kayak pesawat seperti itu. Oke. Nah, kelebihannya data menggunakan drone biasanya resolusinya lebih besar ya, lebih tajam dan lebih real time gitu, dibanding yang menggunakan data satellite image, karena kadang-kadang data satellite image itu kita bergantung pada kondisi cuaca pada saat itu, saat perekaman. Kadang-kadang kita sulit menemukan data yang clear, artinya tidak berawan, artinya tutupan awannya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Kadang-kadang juga agak sulit. Oke. Nah, ini kira-kira apa potensi remote sensing itu dalam bidang agriculture dan agro-complex field ya. Mungkin teman-teman dari kehutanan sudah banyak yang memanfaatkan ini juga. Seperti misalnya ada boundary mapping, fire hotspots mapping, kemudian ada land use change, plant identification, sekarang juga sudah bisa menggunakan itu. Bahkan perhitungan standing biomass ya, soil mapping, terus dalam hal agriculture itu juga ada tentang crop condition ya, including plant health ya. Kemudian kita nggak sedikit bicara tentang itu juga ada OPT atau organisme pengganggu tanaman, terutama dalam hal habitat suitability prediction-nya. Seperti itu. Oke, tadi remote sensing dan machine learning itu ditujukan sebenarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada atau untuk menginform decision maker untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hal perlindungan maupun restorasi dan perbaikan lingkungan. Nah, dalam hal agriculture kita mengenal precision agriculture ya. Precision agriculture itu intinya penerapan prinsip-prinsip agriculture dengan menggunakan input yang dan teknik yang tepat serta teknologi sehingga tidak ada resource yang terbuang seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada sedikit saya mention tentang penerapan remote sensing untuk plant health juga. Dalam hal ini mungkin indeks NDVI atau non-differential vegetation index. Jadi NDVI itu indeks tingkat kehijauan ya. Contohnya kalau misalnya kita terapkan di perkebunan sawit ini mungkin kita bisa terapkan. Jadi greenness in oil palm itu related to photosynthesis dari tanaman itu sendiri. Jadi dengan asumsi bahwa semakin aktif fotosintesisnya tumbuhan yang sehat, itu NDVI value-nya akan semakin besar dan sebaliknya seperti itu. Oke, ini juga ada sedikit pengalaman juga dari karena ketika di Kebun Raya Bali saya tergabung di KLT Spatial Ekologi dan banyak teman-teman yang mengerjakan ekologi spasial tidak hanya untuk hutan tapi juga untuk agriculture ya. Jadi di sini juga ada kita coba memetakan padi yang tidak sehat seperti itu ya, menggunakan Green Red Vegetation Index ya, terutama di desa di Tabanan di Bali. Tabanan ini merupakan salah satu desa sumber penghasil padi ya, beras yang pertama di Pulau Bali juga. Nah, itu kita mendapatkan akurasi value 86%, di mana di sampel tersebut didapatkan remaining green atau healthy rice plant itu hanya mencapai 53%. Selebihnya terkena serangan tungro seperti itu. Nah, ini juga ada sedikit pengalaman juga. Kita mencoba membuat distribusi atau memperkirakan distribusi paku pohon Cyathea latrebosa di Bedugul dengan menggunakan remote sensing. Jadi intinya kita mencoba memperkirakan lokasi-lokasi Cyathea latrebosa di luar kebun raya menggunakan spectral library jenis yang ada di kebun raya.
Jadi kita mengambil sampel Cyathea lateribosa itu, nilai pikselnya itu kita ambil dari koleksi yang ada di kebun raya. Kemudian kita buat library, spectral library, dan kita suruh sistem atau komputer untuk memperkirakan titik-titik mana lagi yang kira-kira merupakan lokasi si Cyathea lateribosa itu menggunakan machine learning ya, flexible statistical expert base. Nah, ini juga ada kita menyediakan permodelan land use das Citarum. Seperti yang kita tahu, Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki das terbesar di Provinsi Jawa Barat, dan kondisi hutan di kawasan hulunya itu kritis. Dengan adanya program Citarum Harum, kita di sini mencoba memperkirakan, memodelkan tentang penutupan atau land use change di kawasan hulu Citarum. Ini menggunakan software Idrisi Selva dan land change modeler, dan yang kita pakai itu machine learning atau deep learning artificial neural network seperti itu. Nah, tentunya juga tidak lupa kita di Kelti yang dulu ya, kita juga banyak mengerjakan species distribution model ya. Jadi SDM atau Species Distribution Model ini digunakan untuk memprediksi probabilitas keterdapatan jenis target di landscape yang kita tuju, seperti itu. Menggunakan dua matriks data keterdapatan species occurrence records dan layer environmental sebagai prediktornya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang itu. Nah, dalam SDM, jadi ada beberapa metode ya atau cara untuk menghasilkan atau algoritmanya. Salah satunya diantaranya geographic models, kemudian profile models, ada statistical regression model, dan tentunya machine learning model. Ya, untuk machine learning model, di antaranya ada 3 yang kita cukup familiar ya. Ada metode menggunakan maksimum entropi atau max-ent, ada tree-based models, dan juga tentunya ada ANN ya, artificial neural network. Dan semua itu tetap memerlukan data lingkungan untuk bisa menghasilkan SDM-nya. Oke, bicara tentang SDM, saya ingin memperkenalkan, mungkin Bapak Ibu sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal tentang ini, BCCVL atau Biodiversity and Climate Change Virtual Laboratory. Jadi laboratorium virtual ya. Jadi kayak kita juga sekarang kita kantornya seringnya virtual, dan ini enaknya spasial ekologi ya, karena kita bisa berkantor di mana saja. Lab kita itu hanya laptop, dan virtual laboratory kita ada di cloud ya, ada di online platform. Salah satunya adalah BCCVL ini. Jadi BCCVL ini bisa removing technical barriers to access biodiversity climate change modeling, kemudian juga memfasilitasi akses kepada big data collection, dan mempunyai cloud-based computing power ya. Jadi tadi saya bilang di sini juga merupakan web-based platform. Jadi kita bisa fokus energi kita dan waktu kita kepada sainsnya itself, dan tidak perlu worry, tidak perlu banyak menghabiskan waktu di technical aspeknya. Itu, dan ini merupakan hasil kolaborasi antara beberapa universitas maupun di global biodiversity database di Australia seperti Atlas of Living Australia. Seperti itu. Oke, ini ada paper yang membahas tentang BCCVL tadi. Jadi di situ kenapa? Kita coba ini cari tahu sambil jalan. Ya, virtual laboratories for biodiversity modeling Australian perspective.
Jadi disebutkan di paper ini challenge-nya kita saat ini adalah accessibility ya kepada data itu, big data itu, kemudian visibility dan interoperability data, dan technical computation yang kita perlukan untuk menginterpretasi data itu. Kadang-kadang kita sebagai ekologis sudah sangat-sangat paham tentang sistem yang kita kerjakan, tentang jenis yang kita kerjakan, tentang lingkungan, bahwa ekosistem yang kita kerjakan, namun kita sangat lack technical skill-nya, mathematical skill, computational skill, coding skill. Nah, BCCVL itu hadir untuk menjembatani itu. Jadi everyone can model. Jadi ya, solutionnya provide easy access to global diversity, climate and environmental data sets yang dilengkapi dengan berbagai tools analisis serta high performance cloud computing infrastructure. Itulah BCCVL. Nah, bagaimana BCCVL disebut sebagai big data dan bisa menyediakan itu semua? Pertama, BCCVL menyediakan akses lebih dari 6 TB data dan continuously rising ya. Dan dia mengkoneksikan lebih dari 400 server grade cores ya untuk memproses multiple high performance analisis secara bersamaan gitu. Dan mereka sudah mengerjakan all the coding and script work for you, so you don't have to be worried. Dan ini trusted as well, jadi nggak perlu khawatir tentang reliabilitasnya. Tinggal kita inputnya dibaguskan, nanti outputnya akan juga bagus. Oke, access to data. Jadi kita bisa direct import species data dari berbagai database ya. Kalau kita kerja di Australia, kita pakai Atlas of Living Australia. Tapi kalau kita mostly untuk Indonesia, kita bisa pakai GBIF ya. GBIF Global Biodiversity Information Facility. Kita juga bisa memasukkan ini kok koordinat dari yang kita punya sendiri ke situ. Jadi kita tidak perlu menggunakan database, kita bisa menggunakan koordinat kita sendiri. Itu juga bisa. Juga BCCVL menyediakan 4.000 climate data layers, ada current dan future climate, juga ada menyediakan berbagai jenis climate change scenario dan global climate models ya. RCP, GCM, kita akan juga bicara tentang itu juga. Dan juga menyediakan 300 environmental data layers, termasuk layers soil, vegetasi, runoff, elevasi, dan sebagainya itu. Jadi semua disediakan di dalam sistem database-nya BCCVL. Mas Sutomo, dan ini adalah Oke, ya ini ada beberapa tipe-tipe SDM yang ada di fitur di BCCVL, dari mulai species distribution model, ada juga multi species distribution model, migratory species model, dan species trade model. Jadi ini yang banyak digunakan orang-orang yang mengerjakan invasive alien species risk assessment ya, species trade. Nah ini ada contoh penerapannya. Jadi local government di sana sudah menerapkan untuk mapping distribusi burung pemangsa antara current distribution dengan proyeksi tahun 2085. Kemudian juga ini paper kita tentang prediksi jenis tarum ya, Indigo ferratinctoria di das Citarum. Jadi tarum ini Citarum dari kata tarum, sebenarnya tarum ternyata tumbuhan ya. Nah, tumbuhan ini sangat banyak dijumpai dulu, tapi sekarang sudah mulai jarang di Citarum itu sendiri. Nah, kita coba modelkan. Nah, kemudian juga ada climate change impact model ya di BCCVL. Jadi tidak hanya current juga, tapi juga ada climate change impact model. Nah, bisa nggak biodiversitas itu beradaptasi terhadap climate change? Ada 4 respon. Dia bisa merubah perilaku, juga bisa pindah ke area baru, atau dia bisa punah. Jadi ada 4 responsnya. Nah, kita bicara tentang RCP dan GCM. Nah, ini merupakan 2 layer yang sangat penting kita menggunakan climate change model di BCCVL.
Jadi RCP itu ini concentration pathway is a greenhouse gas concentration ya, not emission trajectory, no change. Jadi continue to rise ini apa namanya trennya. RCP 2.6 dan sebagainya. Juga ada GCM. GCM merupakan penggambaran matematis dari sejumlah besar interaksi fisika, kimia, dan dinamika atmosfer bumi. Jadi merupakan model terhadap perubahan gas rumah kaca sebenarnya untuk mensimulasi iklim pada kondisi double CO2. Itu. Nah, ini digunakan dalam SDM untuk climate change projection ya. Jadi ada specific distribution model untuk memprediksi current predicted distribution. Hasilnya ini kita tambahkan layer RCP dan GCM, nanti akan menghasilkan predicted distribution sesuai skenario climate change dengan tahun yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit penerapan juga di BCSVL bekerjasama dengan Climate Watch Australia untuk memetakan jenis-jenis yang ada di sana antara tahun 2070, current 2070 dan 2085. Jadi ada kontraksi, ada kontraksi, ada pengurangan area, juga ada penambahan area. Habitat suitability maksud saya. Seperti itu. Nah, ini ada sedikit paper juga yang menggunakan BCSVL, terutama climate change eksperimennya. Kemudian ini juga paper yang memodelkan Acacia decurrens di Indonesia antara tahun 2050, antara current distribution dan tahun 2050. Nah, tadi ekologi juga bisa digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah termasuk masalah kesehatan ya. Jadi di sini ada Ross River virus RRV ya. Jadi kayak penyakit yang dibawa oleh vektor nyamuk, dan kita bisa di sini memodelkan bagaimana climate change itu bisa merubah prediksi distribusi atau habitat suitability dari si vektor ini sendiri terutama di Australia. Itu nanti menggunakan BCSVL dan menggunakan ensemble model. Artinya ensemble adalah memadukan banyak model, nggak cuma MaxN tapi juga GLM dan sebagainya itu dalam satu kali simulasi. Nah, ini program yang diluncurkan di Australia, ada EcoScience, EcoScience Education, EcoEd ya. Jadi semua lapisan masyarakat bisa mengakses ini. Nanti bisa coba dibuka websitenya. Jadi ini merupakan suatu resource yang bisa kita pakai untuk mengajar, misalnya untuk kita mengajar di berbagai lapisan, elementary sampai ke graduate course gitu loh. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita mengajar. Kemudian sekarang BCSVL saya bergabung dengan beberapa kolaborator menjadi EcoCommon. EcoCommon itu adalah platform kerjasama yang mengkhususkan untuk modeling activity, ada di situ semua. Dan nanti ini akan di-launching di November 2022, namun sekarang sudah bisa kita try out ya. Jadi teman-teman bisa daftar untuk sign up untuk bisa sebagai tester platform baru ini, dan cukup menarik juga. Jadi silakan nanti coba juga. Coba sedikit saya indikan. Terlalu berat filenya ya nampaknya ya. Mas, masih tersambung? Masih. Oke. Iya, nampaknya file PPT-nya terlalu gede ini. Terlalu besar ya. Oke deh, ya. Jadi, oke. Ya. Nah, sampai situ kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, kesimpulan aja sih ini. Jadi natural environment kita kan sudah being dramatically transformed ya oleh human activity, dan sudah ada urgent need untuk memfasilitate collaboration between research and decision making
Kemudian kita juga bisa memanfaatkan big data, trusted data sets, dan machine learning modeling tools untuk mengaccelerate evidence-based policy ya, untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk lingkungan kita. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Wawan dan Bu Kapus. Oke, makasih Mas Tamo atas presentasinya. Saya pikir sudah sangat komprehensif ya dari penggunaan aplikasi software, data, big data, machine learning ke ekologi, dan tadi juga sudah ditampilkan beberapa contoh paper, baik papernya sendiri maupun juga publikasi-publikasi global. Saya tidak berpanjang lebar, sudah 9.55 WIB, mungkin di WIT atau WITA sudah 1 jam atau 2 jam lebih lama. Jadi bagi Bapak Ibu yang di Indonesia Timur, barangkali kami persilahkan untuk duluan bertanya. Jadi sekaligus kita perkenalan. Saya mungkin lebih menyarankan Bapak Ibu untuk langsung on cam sama on. Kami persilahkan Bapak Ibu. Mas Yayan silakan. Oh, Mas Yayan ya plus ya. Tadi saya pikir rest. Sorry Mas. Oke, Bapak Ibu kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kalau di WIB masih aman ya, 94, 956 kan masih aman. WITA sama WIT ini sudah mendekati jam. Nah, nanti untuk admin hostnya barangkali nanti bisa dibagikan slide PowerPoint-nya, dan juga tadi juga ada yang request untuk rekamannya, nanti mungkin barangkali bisa di-share bagi yang memang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ini udah advance teknologi ya, jadi masa depan lah ya. Ekologi masa depan. Ya silakan Pak. Saya Mas Fatih ya, monggo Mas. Ya. Nah, ini lokal to advance. Menarik Pak Sutomo paparannya tentang terima kasih Pak. Tentang big data, dan terutama saya agak tertarik dengan ini ya. Misalnya tadi sejarah perubahan landscape-nya ya, terutama yang menggunakan citra satelit Landsat atau apa itu, kira-kira kita bisa narik paling jauh dari tahun sejarah itu tahun berapa ya? Itu pertama. Kedua, ada nggak sih jurnal yang kemudian mencoba mengkomparasikan citra satelit atau ngambil dari big data, kemudian dicocokkan dengan data-data sejarah yang ada gitu. Misalnya saya membayangkan tulisannya Andre Ghosh tentang perubahan atau itu lebih keilmuannya, artinya bahwa kita memiliki data sejarah cukup melimpah juga tentang perubahan lahan, perubahan ekologi, segala macam apa. Kemudian itu juga sudah ada di big datanya sehingga bisa dicocokkan atau apa gitu. Itu saja komentar saya, Pak. Oke, Mas Fatih, terima kasih atas sharingnya. Bapak Ibu ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada Pak, ada saya Pak. Oke, Mas Tomo sekaligus ya Mas ya, biar tidak satu-satu. Oke, Bu boleh. Tias, monggo dipersilakan. Ya, nama saya Tias dari Litbang di KLHK. Sekarang posisi di Solo. Ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Tomo. Ini tentang mirip dengan Bapak sebelumnya yang menanyakan tuh. Jadi di sistem base data tadi kan ada beberapa layer. Nah, itu kan cakupannya saya bayangkan cakupan secara global ya. Jadi akurasinya sendiri saya kira skalanya sendiri tidak terlalu tinggi ya. Nah, bagaimana penerapan itu untuk jika ingin mengetahui katakanlah sebaran vegetasi tertentu untuk skala lokal atau regional.
seberapa akurasi yang bisa kita peroleh dari menggunakan big data tadi. Dan saya berpikirnya tentunya big data ini beberapa layer yang disajikan itu perlu kita lakukan pengecekan lapangan lagi untuk skala, katakanlah karena saya kerja di pengelolaan DAS, mungkin dalam suatu DAS atau skala regional perlu pengecekan lapangan juga gitu. Nah, itu kemudian untuk tadi Pak Tomo menyampaikan beberapa katakanlah paper ya yang menganalisis beberapa masalah di situ. Nah, di situ algoritmnya itu Bapak memodifikasi dari software-software yang ada atau kita hanya meng-apply dari software yang tersedia yang bisa diakses oleh publik dan kemudian kita hanya memasukkan data yang kita perlukan dan kemudian diolah dan memberikan hasil kepada kita. Dan satu lagi ya untuk big data ini kalau kita menggunakan Landsat ya kemungkinan untuk perubahan yang detail itu skalanya temporal resolution-nya kan kalau nggak salah 16 hari ya. Kalau kita menggunakan modis itu kan bisa delay ya. Delay itu kalau kita menggunakan modis tentunya space yang digunakan untuk menyimpan data itu akan sangat besar apalagi kalau kita menganalisnya untuk skala global ya untuk perubahan iklim itu bagaimana yang pengalaman Bapak untuk mengatasi hal-hal semacam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tias. Saya lanjut saja ke pertanyaannya ketiga. Mas Yayan, silakan. Pasang headset dulu ya. Oke, Mas. Dengar suara kah? Iya, udah kedengar ya. Monggo, silakan. Oke. Terima kasih Pak Wawan, Bung Tomo. Wah, ini saya manggilnya Bung Tomo enak namanya Pak Sutomo. Mas Tomo aja, Pak. Oh, Sutomo. Oke. Masih muda, Pak. Kenalkan saya Yayan dari Litbang X KLHK di Jogja. Saya peneliti konservasi hutan. Kebetulan ada hal yang mungkin memang selama ini saya potong baru menginisiasi, baru terbentur, punya ide terbentur. Ada tadi dari presentasi Mas Tomo, kayaknya ada hal yang mungkin bisa disambungkan gitu ya. Saya pernah berpikir lama ini kira-kira kaitannya atau ketemuannya climate change dengan biodiversity itu mau di mana di level riset itu gitu ya. Nah, karena kaitan kami terutama melihat bahwa adaptasi tentu saja tidak berhubungan dengan iklim saja, tapi tentu saja adanya site dan genetik itu menjadi penting juga bagi suatu spesies itu bertahan atau tidak. Nah, kebetulan tahun lalu, Mas Tomo, saya itu mencoba sedikit tentang penggunaan spectral library untuk merekam beberapa tanaman target. Nah, itu kemudian kami petakan dengan menggunakan citra. Saya tuh terus terang tidak begitu menguasai teknik ini. Hanya kebetulan ada anak yang saya bimbing sebagai anak PKL dari geografi. Tetapi saya punya prinsip dalam bimbingan itu bahwa bagaimana sebenarnya sebaran-sebaran jenis yang kita cari itu bisa kita petakan sebelum kita menuju ke areal itu gitu. Karena pada kenyataannya sebagai contoh, kita ke TNGM mau mencari satu Taman Nasional Merapi ya, satu jenis target. Itu kan yang paling akurat ditanya pada orang-orang lapangan. Bahwa jadi masih ada, bahwa jadi tidak. Nah, oleh karena itu saya melihat penggunaan spectral library kemarin itu menjadi pemetaan sangat baik ketika awal-awal sebaran pohon itu ada di mana dengan berdasarkan cita Landsat itu. Tapi ini belum sempurna.
saya ingin sekali besok itu melanjutkan untuk membuat lebih baik lagi, karena kalau rekaman-rekaman ini bisa disimpan di big data tadi itu, barangkali bisa digunakan oleh banyak pihak, oleh banyak orang untuk melihat sebaran-sebaran dari jenis-jenis target yang kita inginkan. Dalam konteks ekologi dan climate change tentu sangat penting sekali. Ini barangkali, Mas, nanti saya walaupun baru lihat dari jenengan di Zoom ini, mudah-mudahan bisa nanti kita melanjutkan untuk saling komunikasi. Terima kasih, itu aja. Menarik sekali. Terima kasih ya Pak Yayan. Terima kasih Mas Yayan. Mas Tomo lanjut langsung saja 3 penanya dari Mas Fatih, Bu Tias, sama Mas Yayan. Masih ingat ya yang ditanyakan? Masih. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Fatih. Pak Fatih atau Mas Fatih nih saya panggilnya nih? Yai itu. Oh, Pak Yai. Dek aja, Dek. Ya Pak Yai, begini Pak. Jadi sejarah perubahan landscape paling jauh ditarik sampai tahun berapa? Ya kalau kita menggunakan data dari citra satelit, kita terbatas pada data pertama satelit tersebut diluncurkan ya dalam hal Landsat tahun 72. Tapi kalau kita bisa juga menggunakan, jadi ada dua sumber sebenarnya untuk citra itu. Malah awalnya citra itu bukan dari satelit, tapi dari pesawat terbang atau dari foto. Kalau kita punya aerial photograph, misalnya kita punya arsip rekaman foto udara kawasan daerah Cisitu misalnya tahun 1889 misalnya, itu bisa kita pakai Pak untuk sebagai data citra untuk melihat perubahannya mungkin. Nah, kemudian untuk apakah ada yang mengkomparasi citra satelit dan dicocokkan dengan data-data real yang ada? Memang tujuannya remote sensing atau penginderaan jauh ya seperti itu. Jadi kita tidak hanya berkutat di atas meja, tapi juga seperti yang nyambung ke Bu Tias tadi bilang, kita perlu mempelajari real condition di sekitar kita, dan perlu juga ada namanya uji lapangan untuk uji akurasi atau akurasi tesnya, dari seberapa besar akurasi yang kita buat di meja dan seberapa besar ininya di lapangan, seperti itu. Mungkin itu Pak, nanti kita bisa komunikasi dan diskusi lagi lebih jauh, Japri atau lewat WhatsApp grup ya. Kemudian untuk yang kedua dari Bu Tias, ya memang untuk kalau kita menggunakan citra satelit kadang-kadang terbatas pada banyak hal ya, termasuk resolusi yang tidak begitu tinggi ya. Nah, kalau Ibu ingin melihat sebaran jenis tertentu atau vegetasi tertentu dengan skala lokal, itu seperti itu bagaimana ya? Menurut saya tadi seperti yang nyambung Pak Yayan juga, kita bisa menerapkan tadi prinsip penggunaan spectral library untuk berbagai macam jenis yang mau kita kerjakan, itu juga bisa ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan teknologi drone, Bu. Jadi kalau kita mau mengerjakan areal yang cukup spesifik dan itu tidak begitu luas, kita bisa terbangkan saja drone. Kita terbangkan drone, kita ambil image, foto-foto, kita gunakan itu sebagai alat analisis kita. Jadi itu lebih resolusi lebih tinggi juga, dan lebih real time juga itu datanya. Kemudian paper-paper yang menggunakan algoritma software. Nah, biasanya software yang kita pakai itu di dalamnya sudah mencantumkan berbagai jenis analisis yang mereka sediakan dan algoritma yang mereka pakai. Seperti itu. Tadi contohnya misalnya kita ada Idrisi, dia menggunakan fiturnya Line Change Modeler dan dia menggunakan tekniknya ANN ya, Artificial Neural Network. Kemudian juga misalnya kita pakai NV, di sana ada machine learning-nya menggunakan supervised classification untuk mengklasifikasikan land use-nya kayak gitu. Nah, seperti itu Bu, jadi sudah include di dalam software-nya itu biasanya. Nah, kemudian untuk Landsat dan Modis ya, memang Modis
Saya juga pernah mengerjakan menggunakan modis, dan tapi pada saat itu lebih untuk mendapatkan modis burn area ya, dan modis hotspotnya. Namun juga pernah juga saya pakai VCF, vegetation continuous form itu. Jadi memang lebih dari Landsat memang, cuman tadi dia lebih banyak, tadi yang Ibu bilang benar, lebih besar yang space yang kita perlukan, tapi memang lebih detail Bu, seperti itu. Ya saya setuju dengan Ibu, dan mungkin tergantung tujuan dari penelitiannya. Kita mau menggunakan citra apa, kan tidak hanya Landsat ya, juga ada Pleiades dan sebagainya, itu termasuk yang itu. Kemudian untuk Pak Yayan, menarik sekali. Jadi memang kaitan ketemunya di mana antara climate change dengan biodiversity. Ada banyak sebenarnya poin meeting point-nya sebenarnya, dan untuk salah satunya yang pernah saya kerjakan, dan itu mungkin dekat dengan Pak Yayan ya tadi itu. Jadi memetakan atau mencoba memperkirakan distribusi jenis target yang kita inginkan ya sebelum kita ke lapangan. Itu untuk current distribution-nya. Kita juga bisa menginterpolasikan itu berapa tahun ke depan. Dengan adanya skenario climate change, kira-kira akan masih ada di situ nggak di TN game, apa enggak jenis itu. Ya, pada tricolor misalnya yang sudah sangat intensif ininya penggunaannya. Dan itu bisa Pak. Jadi tadi yang saya mention juga di situ ada special distribution model, itu bisa kita pakai juga sebagai alternatif dari penggunaan expected library itu. Jadi kalau pengalaman di kebun raya Bali yang sering melakukan eksplorasi untuk mencari tanaman tumbuhan terancam punah dan ini sangat penting, karena dalam hal perencanaan kita lebih matang. Jadi tidak hanya bertanya pada masyarakat lokal, tapi bahkan sebelum kita berangkat kita sudah punya bayangan lokasi-lokasi mana yang diperkirakan cukup suitable habitatnya untuk jenis target yang mau kita cari. Seperti itu Pak. Yang kita bisa diskusi lebih jauh lagi Pak. Kebetulan saya juga akan pindah ke Jogja, jadi kita bisa ketemuan langsung nanti. Terima kasih Pak. Oh iya ya, terima kasih Mas Tomo. Ya, terima kasih Mas Tomo. Ada Bapak Ibu penanya lain Pak? Siapa ini di kolom chat? Pak Hadi Saputra, kami persilahkan untuk bertanya langsung biar sekaligus kenalan. Ini dari Aek Nauli ya di Sumatera Utara. Kalau tidak ya saya bacakan aja pertanyaannya. Ya. Beliau menanyakan bagaimana dengan keamanan data yang disajikan pada model, terutama yang menggunakan simpanan data cloud. Ini apakah dapat diakses bebas? Mungkin itu Mas Tom yang ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi. Jadi tadi mungkin ini juga pernah dibahas juga ya di WhatsApp grup tentang repository dan apa itu. Bisa diakses banyak orang kalau kita izinkan. Jadi kita bisa punya kontrol data ini atau hasil analisis kita ini mau diakses oleh berapa pihak, apakah hanya restricted access atau untuk public access. Bisa Pak. Jadi keamanannya terjamin kalau menurut saya. Dan bahkan dalam eco-commons itu kita punya akun sendiri. Jadi kita dalam akun itu sudah ada folder pekerjaan kita, dan itu kita sendiri yang bisa mengakses. Ataupun kita bisa memperbolehkan orang lain untuk mengakses hasil eksperimen kita. Tujuannya apa? Agar kita bisa berkolaborasi. Jadi selain platform itu juga untuk cloud computing dan cloud storage, juga untuk fasilitas kolaborasi antar researcher dengan minat dan bidang yang sama untuk memecahkan suatu permasalahan bersama yang global. Seperti itu Pak tujuannya. Oke, makasih Mas Tomo. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan? Atau nanggapnya bisa nggak Pak? Iya, silakan Mas Fati. Ya, enggak. Enggak, tadi bukan maksud saya bukan dekat dengan kondisi real ya, tapi dengan data sejarah saja. Data sejarah misalnya tahun 72
kita juga kan saya pikir kayak Bu Yuni atau senior-senior di ekologi dari LBN sudah melakukan kajian ekologi atau penelitian ekologi gitu loh. Nah, itu kan data yang menarik gitu kalau bisa disandingkan dengan data citra landscape atau apa, itu tentu akan lebih menarik lagi. Kemudian tentang foto udara, bisa nggak diganti dengan misalnya lukisan gitu. Biasanya dulu orang-orang Belanda itu ketika datang ke kita, itu selain membawa itu juga membawa juru lukis gitu loh, yang kemudian berkembang menjadi fotografer atau apa, tapi sebelumnya adalah juru lukis yang melukis landscape segala macam. Itu Pak Tomo, komentar saya. Iya Pak, terima kasih Pak Fatih. Memang tadi ya keterbatasan teknologi pada saat itu belum banyak yang menggunakan foto udara dan lebih banyak pada lukisan, benar juga. Dan memang buku yang sering saya baca nih, buku Flora Pegunungan Jawa itu Van Stennis kan penuh dengan lukisan-lukisan yang sangat mengagumkan ya. Dan itu mungkin ide yang bagus, jadi kita bisa memadukan teknologi citra satelit remote sensing itu dengan informasi sejarah ya, dari buku-buku, dari lukisan, dari apa. Nah ini mungkin berkaitan dengan Mas Wawan nih di bidang etnobiologinya, dan akan sangat menarik juga ke depannya. Jadi misalnya saya mencoba membuat model distribusi jenis apa ya, A misalnya, kemudian kita bisa lihat di buku itu, di lukisan itu, jenis itu biasanya terdapat di kaki Gunung Pangrango, let's say misalnya. Kemudian kita modelkan, ternyata di kaki Gunung Pangrango itu di 2085 sudah tidak cocok lagi untuk jenis itu tumbuh. Nanti kita bisa refer back ke sejarah yang ada, dulu dia kayak gimana habitatnya, kita bisa kondisikan, kita mungkin bisa restorasi habitat agar kita bisa mereintroduksi jenis tersebut ke kawasan itu yang semula dia ada. Dari data sejarah yang Bapak punya, dari lukisan, dari apa itu. Mungkin itu ya Pak ya, salah satu potensi ininya, kolaborasi riset ke depan. Ya, Mas Fatih, monggo, masih ada lagi? Ya kira-kira seperti itulah. Itu kan komentar Pak Wawan, Mas Tomo. Ya, terima kasih Pak Yai. Oke, ada penanya lagi Bapak Ibu, kami persilakan. Ini Bu. Bisa kalau Pak Asep ya, monggo Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Wawan. Perkenalkan Bu, Bapak dan Ibu semuanya. Saya dari LIPI dulu, sedikit biologi. Sedikit saja, simpel saja yang ingin saya sampaikan, pertanyaan. Kalau yang dipaparkan tadi itu bisa mendeteksi sejauh mana Pak? Apakah seperti itu Numban? Bahwa kan lebih kecil ya. Misalkan sebarannya bisa deteksi dengan apa software itu. Kemudian tegakan-tegakan pohon bisa dideteksi nggak Pak? Apa tingginya sampai diameter mungkin sejauh mana Pak? Itu saja yang ingin saya sampaikan, apa ditanyakan. Terima kasih. Oke. Mas Tomo jangan dijawab dulu, ini ada Bu Niken. Bu Niken, kami persilahkan kalau enggak mau menanyakan langsung. Kalau tidak, yang ditulis apakah akan ada wali data? Mas Tomo silahkan, dua penanya tersebut dari Pak Asep dan Bu Niken. Wali data itu apa ya? Bukan validasi kan? Bukan validasi. Bukan wali data. Ya mungkin Pak Asep dulu lah nanti. Oke deh. Biar mungkin Bu Niken bisa langsung tanya langsung ya, biar bisa lebih clear juga ya. Oke, Pak Asep, terima kasih. Ini Pak Asep banyak mengerjakan suksesi ya kan di gunung-gunung berapi ya. Untuk tumbuhan bawah memang agak sulit ya karena tadi terbatas teknologinya. So far ini pengalaman saya sendiri sih yang kita kerjakan di Kelti yang terdahulu lebih pada strata pohon ya. Karena apa? Karena itu lebih kelihatan secara ini juga ya, secara interpretasi manual juga lebih kelihatan dan lebih mudah untuk kita kerjakan.
Tapi untuk tumbuhan bawah so far memang belum. Untuk tegakan pohon, saya kira sudah bisa dilakukan berbagai kalkulasi ya, termasuk tadi ya standing biomass ya. Tapi untuk memperkirakan itu berapa diameternya, terus tingginya berapa, saya kira saya belum pernah mengerjakan itu. Cuman untuk yang biomasa tegan itu sudah pernah dikerjakan secara remote sensing dengan salah satu anggota KLT kita ya, tapi base-nya di Bogor. Sudah pernah dikerjakan untuk melihat standing biomass di Kebun Raya Bogor menggunakan citra satelit dan remote sensing. Seperti itu. Iya, iya. Ya, mungkin ke depan Pak Asep, jadi barangkali akan ditemukan teknologi lebih lanjut dalam beberapa tahun mendatang. Ya, mudah-mudahan Pak. Oke, kita bisa ini juga Pak, mungkin teknologi ini bisa digunakan untuk melihat rate of succession ya, suksesi trajektori juga ya, bisa nanti kita pikirkan bagaimana formulasi konsepnya penggunaan ini untuk tema-tema suksesi. Baik, ya. Bu Niken kami persilahkan. Bu Niken. Oke. Ya. Mungkin barangkali yang dimaksud wali data. Terima kasih. Oh ya, silakan Bu. Monggo. Oke, terima kasih. Karena kami bekerja di KLHK, biasanya terkait dengan data ini cukup cukup sensitif, sehingga perlu ada wali data di sini. Jadi semacam unit pada instansi di KLHK itu yang nanti tugasnya itu melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data yang bisa disampaikan pada produsen data atau untuk penyebar sehingga data itu kita kan nggak tahu ya, terpercaya atau pengolahan lebih lanjut, sehingga tidak asal comot saja, tapi ada ini data yang sudah bagus, yang sudah bisa disitasi, bisa digunakan, dan bisa dipertanggungjawabkan semacam itu. Jadi siapa penanggung jawab? Itu kan penanggung jawab dari data itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Langsung aja Mas, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Niken. Ya memang tadi di presentasi saya salah satu aspek yang diperlukan adalah adanya trusted dataset. Jadi dataset yang dipercaya. Nah tentunya seperti yang Bu Niken bilang, ini diperlukan ada wali datanya memang benar ya. Untuk dalam hal bisnis VL yang tadi saya sebutkan, contoh kasus bisnis VL itu, wali datanya ada di Griffith University. Jadi di sana sudah ada tim yang memanage berbagai dataset yang masuk. Jadi sudah difilter dan itu sudah trusted dataset yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya belum tahu ya. Sepertinya belum pernah ada platform semacam bisnis VL itu di Indonesia. Mungkin kita sudah ada yang RIN itu ya, repositori ilmiah nasional, tapi itu hanya sekedar untuk menyimpan data-data hasil penelitian maupun apa ya. Dan itu wali datanya kalau nggak salah dulu di mana ya Mas lawannya, di PDDI apa di mana dulu? Itunya sudah ada yang ngelola ya, kayak gitu. Yeah. Kalau untuk yang sekarang saya nggak tahu juga di Indonesia seperti apa itunya. Terima kasih. Ya. Makasih Mas, saya juga nggak tahu juga. Dulu kalau di Botani sih ya, mengelola data GBIM. Bapak Ibu kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan kembali. Nah ini juga ada, baru saja masuk di kolom chat. Pak Gerson, langsung saja Pak Gerson. Ya terima kasih Pak Wawan. Ya, silakan Pak. Ya. Mas Tomo izin bertanya. Halo Pak Gerson. Iya, halo Mas Tomo. Iya. Mohon izin Mas bertanya. Jadi ini kan berkaitan dengan kalau di kehutanan itu ada cagar alam Pak. Cagar alam ini kan sedikit intervensi, terutama untuk budidaya, sehingga memang semuanya itu kan proses by alamiah semua gitu ya.
Nah, lalu saya jadi berpikir bahwa dengan kondisi perubahan iklim saat ini, kita kan tidak tahu seberapa kapasitas regenerasi alam yang terjadi. Apakah dengan pemodelan tadi yang Mas Tomo contohkan seperti perhitungan NDVI dan lain-lainnya itu bisa dipergunakan untuk memprediksi seberapa masa depan sebuah cagar alam bisa bertahan secara alamiah untuk beregenerasi. Mungkin demikian dari saya, Pak Tomo. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Gerson. Saya lanjut aja ke penanya kedua, Bu Ruli. Monggo, persilakan. Selamat pagi Mas Wawan. Sebenarnya bukan bertanya ya, cuma mengomentari diskusi yang sebelumnya. Mungkin saya agak terlambat mengacungkan tangan. Jadi kalau tadi sempat dibahas mengenai wali data, jadi kalau wali data itu sebenarnya lebih kalau melihat peraturan yang ada di Indonesia itu lebih ke arah instansi yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data. Nah, contohnya itu LIPI adalah wali data untuk lamun di Indonesia. Kemudian BIG untuk peta tematis, ya kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya agak berbeda konsepnya dengan yang disampaikan tadi dengan BCCVL dan ataupun JBIF dan lain-lain. Kalau JBIF sebenarnya bisa dikatakan bahwa data Indonesia tetap ada di Indonesia karena adanya INABIF. Kalau misalkan BCCVL ini yang mungkin yang sebagian orang, terutama mungkin kementerian akan khawatir bagaimana sebenarnya datanya, apakah kita menyerahkan datanya atau tidak, atau hanya kita apakah posisinya seperti Google Earth Engine, kita hanya menganalisis datanya di cloud, kemudian itu tidak menjadi data milik dari pengelola datanya atau si servernya. Saya kira itu aja Mas Wawan, makasih. Ya, terima kasih Mbak Ruli tambahannya. Langsung aja Mas Tomo dari Pak Gerson tadi. Oke, Pak Gerson. Ya memang kalau kita bicara tentang cagar alam, tentunya itu adalah kawasan in situ dan semua diharapkan berjalan secara alami ya Pak ya, minim intervensi manusia seperti itu. Namun dengan adanya tekanan antropogenik sekarang, saya rasa threat terhadap CA juga makin meningkat, dan ini pentingnya riset tentang climate change juga di CA juga bisa diaplikasikan Pak Gerson. Jadi tadi contohnya kita bisa melihat, contohnya kalau kita lihat di cagar alam Batu Kahu ya di Bedugul ya, kita bisa analisis perubahan tingkat kehijauan ya menggunakan NDVI index itu. Memang di kelihatan ada beberapa lokasi yang NDVI-nya itu menurun, artinya ada pembukaan lahan atau ada perubahan perubahan tingkat vegetasi di situ. Ini bisa terjadi dari banyak hal ya interpretasinya ya. Kita perlu datang ke lapangan. Apakah di sana ada beberapa pohon yang tumbang ya, karena pohon yang tumbang kemudian NDVI-nya itu menjadi berubah karena yang terekspos adalah tumbuhan bawahnya ya, yang mana NDVI-nya akan nampak lebih cerah gitu dibanding tegakan pohon. Dan memang ini nanti salah satu potensi pemanfaatan PJ untuk riset-riset di kawasan-kawasan in situ Pak Gerson, termasuk cagar alam dan hutan lindung dan sebagainya itu. Demikian, terima kasih Pak Gerson. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Oke, terima kasih Mas Tomo. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, kami persilahkan. 10.28 WIB, jadi masih ada waktu lagi sebentar lah kita. Di Wita sudah jam ya Mas ya, sudah jam 11.28. 11.28 ya. Oke. Kami persilahkan Bapak Ibu, mungkin satu penanya lagi ya Bu Evi. Yang di Wita kan sudah mendekati jam. Boleh nanya? Menarik sekali. Ya, silakan. Monggo. Boleh. Mau langsung ya, ini sejauh mana sih? Silakan. Big data, artificial intelligence ini sudah digunakan oleh institusi pemerintah gitu Mas. Sudah sejauh mana ini? Atau peneliti Indonesia yang sudah
pernah mengakses big data dan menggunakan ini dalam artikelnya itu kayaknya baru Mas Tomo aja kah? Itu Bu. Iya. Sejauh mana sudah digunakan oleh pemerintah? Saya belum tahu ya untuk yang bidang ekologi terutama ya. Mungkin teman-teman dari pusat biologi malah lebih banyak informasinya. Sudah mengerjakan inabif ya, bagus ya semacam itu. Kemudian apa ya? Untuk ekologi sendiri saya rasa kalau kita buka ini Bu, kita buka apa sih, karena kita punya ini kan informasi di web itu, paper kita sudah dibaca oleh berapa banyak dan siapa yang membaca paper kita, institusi atau apa gitu kan. Karena kita bisa kelihatan ya pemerintah apa atau swasta, perusahaan swasta kayak gitu ya. Nah cuman untuk bidang ekologi saya rasa untuk yang bisnis VL yang saya tahu ya, tadi juga ada saya sertakan paper dari Universitas Hasanuddin yang mencoba memprediksi modeling Acacia decuren di tahun 2050 kalau nggak salah. Jadi sudah beberapa universitas sudah mulai menggunakannya dan bisnis fair ini sudah mulai cukup pesat dalam hal mempromosikan diri mereka ya. Jadi mereka sudah datang ke Yogyakarta, datang ke Sulawesi untuk road tour lah ke berbagai kampus-kampus di sana untuk menggunakan fitur ini gitu loh. Dan ini sangat potensial untuk kita gunakan sebenarnya di PREE dan sangat-sangat membantu para peneliti untuk bisa menciptakan sebuah model itu dan untuk membantu paper-paper juga sih, karena artinya kadang-kadang kalau misalnya kita kayak sekarang ya kita RP-nya programnya lolos tapi perjadinnya nggak lolos. Nah, kita tetap diminta target ya. Kita bisa manfaatkan itu untuk membuat paper ya. Kita bisa mengalihkan ini menggunakan desktop study, menggunakan remote sensing, menggunakan data-data database yang ada, kita bisa bikin paper dari situ. Itu akan sangat berguna mungkin menurut saya. Ya, terima kasih, malah ada solusi nih. Solusinya ya. Malah juga. Ya, makasih Bu Evi. Ya, Bapak Ibu kami persilahkan kalau ada. Lanjutkan sedikit Mas ini. Jadi ya, silakan. Dari jawaban Mas Tomo tadi kan sepertinya kita masih termasuk awam ya menggunakan big data, artificial intelligence untuk kegiatan penelitian kita. Dan waktu saya tanyakan di WhatsApp group itu apakah kita perlu menggunakan itu, saya pikir kita masih perlu sedikit sosialisasi ya tentang big data. Makanya jamming session ini pas sekali kalau diisi oleh Mas Tomo dengan topik yang sangat atau agak futuristik, yang nggak terlalu futuristik sih. Ini masih dalam jangkauan kita barangkali. Jadi nanti akan ada, ini kita merencanakan untuk mengundang salah satu atau salah dua pusat riset elektronika dan informatika untuk lebih mencerahkan pengetahuan wawasan kita tentang artificial intelligence, machine learning, big data ini, dan apakah kita ada kemungkinan untuk berkolaborasi dengan mereka ya, dengan para periset yang ya dengan kata lain ada di sebelah kita. Jadi nanti mohon Bapak Ibu jika memang bisa menyisihkan waktunya, Mas Tomo juga mohon nanti hadir ya dalam sosialisasi ini. Kita rencanakan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu dekat, tetapi ini akan membuat kita lebih bersemangat. Tidak ada perjanjian tadi ya, seperti Mas Tomo katakan, misalnya ya, pahit-pahitnya tidak ada perjanjian, tapi kita tetap masih bisa menulis sesuatu dari data yang didapat dari awan gitu. Ya, itu tambahan dari saya, Mas Tomo. Terima kasih Bu Evi. Bu Yuni kami persilahkan. Terima kasih Pak Wawan. Dikit saja menimpali sekaligus mungkin minta beberapa masukan baik dari Pak Tomo ataupun teman-teman yang lain. Jadi begini, kalau masalah big data memang mungkin kita masih awam karena ini baru mulai beberapa tahun yang lalu kan. Kalau hyperspektral terus pemetaan dan lain sebagainya itu teman-teman ke KLHK sudah jagonya karena mereka itu memang
core competence-nya di wilayah itu. Nah, artificial intelligence ini kan baru beberapa tahun yang lalu. Mungkin belum banyak berkembang, tetapi ada beberapa institusi yang sudah mulai memakai itu di Indonesia. Mungkin untuk di kita, saya pikir apa yang disampaikan Bu Evi itu kemarin saya ingat Pak Budi Prawara baru presentasi ya Bu ya, terutama terkait dengan mereka ingin mengajak kerjasama teman-teman IPH justru lebih kepada mungkin benar ke arah studi populasi, ekologi, modeling dan lain sebagainya, dan mereka juga sudah lebih advance mungkin di artificial intelligence-nya. Dan jangan lupa mungkin tambahan satu dari teman Pusdatin yang di Bapak Hendro ya kan, data-data sekarang sudah ada di sana semua, termasuk datanya MZB, HB, INASISI itu akan sudah ditarik ke sana saya pikir, termasuk INABIF. INABIF sudah lebih awal memakai interoperability program 19 waktu itu ada pesawat Pak Wicak ya. Cuman datanya mungkin belum keseluruhan karena data kita sebetulnya data-data tua yang informasinya masih bukan pakai GPS, masih lokasi yang membutuhkan waktu lama untuk memproses menjadi data yang available untuk pemetaan. Itu mungkin yang perlu ada beberapa tantangan yang harus dipikirkan karena itulah yang dihadapi oleh kami pada saat itu. Nah, itu itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, menambah apa yang sudah disampaikan Bu Evi tadi. Sama pertanyaan atau mungkin ada ide-ide yang bagus dari Pak Tomo. Kan kita ini sekarang sedang berstrategi untuk pengelolaan manajemen lingkungan entah yang ke arah nantinya ke arah artificial intelligence ataupun landscape ataupun pemetaan dan lain sebagainya yang bisa menjadi pijakan untuk pemerintah membuat strategi kebijakan pengelolaan misalnya kawasan ekosistem Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin by target itu maksudnya ada apakah by ekosistem, apakah berdasarkan region dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Wawan, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni atas masukan dan pertanyaannya, ide-idenya. Pak Tomo mau menanggapi? Monggo. Atau tadi berupa ide yang perlu kita pikirkan bersama nanti. Iya, ini memang pertanyaan yang bagus Bu Yuni ya, dan untuk bisa menjawabnya kita perlu diskusi yang matang nih, karena nggak bisa dalam 1-2 detik saya menjawab dengan konsep yang seperti itu. Namun saya sedikit coba tambahkan, kita bisa pakai namanya konsep smart ya. Kan kita bisa sematkan kata-kata smart itu di mana saja, ada smart city, ada smart TV, smart apa ya. Jadi kita bisa pakai konsep smart. Kita bisa contoh konsep smart city dalam pengelolaan lingkungannya misalnya. Bagaimana smart wastewater management mereka, bagaimana smart microclimate mereka. Bahkan ada paper yang di-share juga sama Mas Didit. Nah ini mungkin lebih ahli Mas Didit nanti akan mengisi mungkin. Same city, same time, tapi different street, itu bisa menghasilkan kondisi microclimate yang sangat-sangat berbeda jauh. Ya, jadi ada mobilnya sama, ada 5 mobil parkir, tapi suhu di sana berbeda jauh. Jadi ada korelasi faktor-faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi microclimate, termasuk tutupan pohon dan sebagainya itu. Dan itu mungkin yang bisa kita atur ya, kita ciptakan sedemikian rupa dalam konsep smart city nanti. Dan mungkin nanti di KAK-nya PRE juga akan ada itu pengerjaan di calon IKN ya, yang mungkin akan kita bisa kontribusi di situ bersama-sama. Terima kasih. Ya, makasih Mas Tomo. Bu Evi gimana Bu? Kalau enggak saya minta 1 menit lah untuk sharing juga. Moderator RTCon nih. Monggo. Ini udah 10.38 ya. Terima kasih Mas Tomo. Jadi saya minta 1 menit aja. Saya juga beberapa tahun lalu itu pernah dihubungi seorang kolega ya. Dia tertarik salah satu paper saya. Nah jujur saya tidak paham itu apa machine learning, saya nggak paham, artificial intelligence saya nggak paham. Nah, tetapi dia di situ menawarkan sebuah tangan ya. Wawan ini
saya tertarik di bidangmu terkait etnobotani gini. Saya mau bikin semacam machine learning gitu. Artificial intelligence. Dia memang basicnya seorang ahli komputer. Nah, saya membantunya dia untuk data koleksi. Data koleksinya simpel sekali dia dia mengidentifikasi tumbuhan itu dari kamera smartphone yang dia. Dan saya tunjukkan tidak spesies yang wild atau semi wild. Udahlah cultivated saja, pepaya, banana dan sebagainya. Nah, di situ dia membangun sebuah aplikasi, pakainya nggak Windows, pakainya Linux, source yang open source. Saya juga nggak paham di situ. Sampai di titik itu saya nggak paham. Nah, saya diajari aplikasinya mengoperate itu. Nah, data itu diharapkan nanti akan membesar, tidak hanya 1 spesies, 2 spesies, 3 spesies, ratusan spesies, ribuan dan puluhan ribu bahkan jutaan. Harapannya seperti itu. Nah, itulah pentingnya sebuah big data ya, sebuah machine learning untuk kita menuju masa depan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk hadiah, semacam gift untuk next generation, supaya dia tahu tumbuhan etnobotani itu seperti apa, sekaligus informasi yang terkandung. Dengan hanya sekali klik, itu dia bisa akan keluar semua. Dan kita semua sekarang kan sudah dimanjakan ya dengan tablet kita sekarang dan Google itu. Mengidentifikasi tumbuhan itu juga sudah tidak susah. Meskipun tidak 100% benar, tapi kita sudah dibantu diarahkan gitu loh. Bahkan mengidentifikasi relief pun juga sudah sedikit terbantu lah, gitu. 40%, 50% kita sudah mengarah. Oh, kayaknya ciri morfologinya ke arah famili ini, ke arah jenis. Mungkin itu singkat dari saya, Bu Evi, Mas Tamo dan Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan, tapi kalau tidak ya kita cukupkan sekian karena sudah 10.41. Bu Yuni, ada lagi? Monggo singkat, Bu. Iya, singkat. Dikit aja mungkin usulan buat Pukapus, Bu Evi, karena kita persiapan untuk post 2020 kan harus berstrategi untuk pengelolaan tidak hanya biodiversity tetapi juga ke arah ekosistemnya. Jadi mungkin kita perlu diskusi, Bu, karena kebetulan kan BRIN yang diminta lead untuk mengawal salah satunya nanti ke arah indikatornya ya, nanti Bu Ruli mungkin bisa menambahkan. Itu aja Pak Wawan, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Yuni ya. Mungkin nanti kita buka lagi sesi untuk diskusi bersama Bu Evi. Jadi atau juga ini akan menjadi forum silaturahmi kita bersama. Jadi sebelum Bu Evi ada 1-2 yang mau disampaikan atau cukup sekiranya? Kalau diskusi saya rasa cukup ya teman-teman. Ya, Saya sudah ingin live karena mepet waktunya, mohon maaf ini agak terlambat. Ya. Dan mungkin acara minggu depan atau yang selanjutnya paper digest atau English Club nanti mohon masukannya di WhatsApp group ya. Pukul berapa hari apa kita sepakati, lalu kita mulai tepat waktu sehingga diskusinya terwadahi keinginan Ibu Bapak ya. Karena ini ada waktu Indonesia bagian tengah dan barangkali nanti juga ada yang malah timur. Indonesia Timur udah mau jam 1. Ya, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami undang bagi peneliti media dan peneliti utama untuk paper digest, beda paper, boleh papernya sendiri atau paper yang di refer. Terus untuk Bapak Ibu peneliti pertama dan muda, nanti kita terus secara rutin adakan jamming session juga kalau bagi Bapak Ibu yang persiapan ingin keberangkatan sekolah ke luar negeri, ada English Club itu untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu semua. Demikian kami ucapkan terima kasih khususnya Pak Sutomo atas waktu dan berbagi informasinya untuk kita semua. Sama-sama. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu semua. Ya, makasih Mas Wawan, Bu Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu.